Al-Mahdi yang sebenarnya dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah kebalikan dari itu. Justru dia mempersatukan seluruh umat Islam di muka bumi. Di tangannya nanti khilafah akan tegak, bumi ini akan makmur dan sejahtera. Khilafah Islamiyah dipimpin oleh beliau. Paham Bapak Ibu? Baik, Al-Mahdi ini munculnya di depan Ka'bah di bulan Muharram. Ciri-ciri fisiknya disebut oleh Nabi. Hidungnya seperti apa? Kata Nabi, tulang hidungnya lurus dan mancung, sangat indah. Bibir atasnya dengan bibir bawahnya tebalnya seimbang. Giginya rata, satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Tidak rapat. Apalagi gigi yang amburadul macam ini. Ini maju ke depan, ini mundur ke bawah. Jadi kalau di Malaysia itu Pak, ada semacam keyakinan seorang pemuda, salah seorang pemain Raihan, masih ingat Pak ya, nasyid Raihan, datang anak mudanya kepada saya, kata guru saya, katanya, di halaqah pengajian kami, Al-Mahdi itu akan muncul dari kalangan Melayu di kita di Malaysia ni, katanya. Hah? Saya bilang. Saya sampaikan ciri-ciri fisik Al-Mahdi itu enggak memenuhi syarat untuk orang kita. Hidung kayak gini mana laku jadi Al-Mahdi. Di hidung aja udah kalah kita. Jidatnya, pipinya, bibirnya, rambutnya, tingginya, warna kulitnya, Masya Allah disebutkan semua. Dan itu ciri-ciri fisik Pak. Sementara kata Rasulullah, ciri-ciri alam yang tidak dapat di karang-karang, kemunculan Al-Mahdi itu ada ciri-ciri alamnya. Nabi mengisyaratkan satu, yaitu apabila jazirah Arab sudah mulai dihujani salju. Karena Al-Mahdi akan muncul di musim salju. Sudah apa belum? Sudah. Allahu Akbar. Berikutnya Al-Mahdi baru akan muncul setelah terjadi huru hara yang merata di Timur Tengah. Huru hara di Timur Tengah. Sudah apa belum? Arab Spring. Sampai sekarang masih. Dan terus menuju puncaknya, ya. Dan yang lebih spesifik di dalam beberapa hadis tentang kemunculan Al-Mahdi, terjadi fitnah di negeri Syam. Fitnah Syam. Apa itu Syam? Syria, Palestina, Lebanon, Yordania, ini Syam. Kaum muslimin, fitnah yang dimaksud di sini adalah pembantaian, pembunuhan, peperangan, pembantaian, pembunuhan, peperangan, pembantaian, pembunuhan, penyiksaan, penghancuran dan segala macamnya. Dan ini terjadi hari ini di Syam, betul tidak? Apalagi hari ini Pak, Suriah dengan puncak Syam itu adalah Palestina sedang membara dalam fitnah. Dan ini adalah isyarat yang tidak dapat untuk dipungkiri bahwa kemunculan sosok Al-Mahdi ini sudah sangat dekat. Ingat ya, kalau Al-Mahdi sudah keluar, maka pertanda Dajjal pasti akan hadir. Kemudian, berikutnya kaum muslimin, kemunculan Al-Mahdi ini ditandai dengan wafatnya seorang raja yang menguasai dan memimpin Mekah dan Madinah. Berarti Raja Arab Saudi berarti ya. Wafatnya seorang raja yang memimpin kerajaan Saudi Arabia. Di belakangnya ada 3 putra mahkota yang nanti akan saling bertelagah, akan saling berkelahi, akan saling bunuh-membunuh, jatuh-menjatuhkan sesama mereka. Kata Rasul, tidak seorang pun di antara mereka yang benar-benar akan memimpin dan menguasai Mekah dan Madinah. Karena Al-Mahdilah yang akan mengambil tampuk kekuasaan itu. Jadi ciri khasnya wafat dulu seorang raja, yang raja ini memimpin Mekah dan Madinah, 3 orang putra mahkota setelahnya akan saling yaktatilu inda kanzikum thalathatun min abna'il khalifah. Ketahuilah Raja Abdul Aziz bin Saud. Abdul Aziz bin Saud ini punya banyak istri Pak. Dari sekian banyak istrinya 4 orang yang dijadikan permaisuri resmi kerajaan. Dari 4 orang ini lahirlah banyak anak laki-laki dan anak perempuan.
Anak laki-lakinya jumlahnya 12 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kaum muslimin, syarat Raja Abdul Aziz memberikan syarat yang akan menjadi raja sepeninggal saya tidak boleh level cucu. Selama anak-anak putra mahkota masih hidup harus mereka berganti-gantian. Jadi yang paling tua dia memimpin dulu. Kalau meninggal langsung digantikan oleh saudaranya walaupun lain ibu, oleh putra mahkota yang lain. Kalau meninggal digantikan oleh yang lain. Nah sekarang mulai kita hitung dari Faisal, Pangeran Faisal. Pangeran Faisal menjadi Raja Faisal. Beliau dibunuh oleh keponakan kandungnya sendiri baru pulang dari Amerika Serikat dengan cara ditembak dari jarak 3 meter. Meninggal. Digantikan oleh Pangeran Khalid. Pangeran Khalid meninggal digantikan oleh Pangeran Fahad yang kita kenal dengan Raja Fahad. Ya. Fahad pun meninggal digantikan oleh saudara kandungnya yaitu Abdullah. Abdullah pada tahun 2008 divonis oleh dokter-dokter ahli seluruh dunia, beliau sudah dianggap mati secara medis. Sebab apa? Sebab organ-organ tubuhnya bagian dalam sudah cangkokan semua, Pak. Udah nggak asli lagi. Kemudian terlalu banyak penyakit berat yang diidapnya. Nah, sejak tahun 2008 Pangeran Abdullah membaiat 3 putra mahkota di belakangnya. Maknanya, kalau saya meninggal, maka yang langsung menjadi raja adalah Pangeran Sultan. Jika Pangeran Sultan meninggal, langsung menjadi raja Pangeran Nayef. Jika Pangeran Nayef meninggal, langsung yang menjadi raja Pangeran Salman. Sudah nih 3 orang ini dibaiat oleh Pangeran Abdullah. Tahukah Bapak Ibu? Ternyata umurnya panjang nih Abdullah. Saudaranya Pangeran Sultan meninggal dunia pada tahun 2011. Memang udah sepuh-sepuh semua nih Pak. Kemudian bulan Juni, tanggal 6 bulan Juni 2012 karena penyakit kanker di Inggris meninggal dunialah Pangeran Nayef. Berarti 2 orang ini meninggal. Nah, yang sudah terbaiat Salman seorang yang masih hidup. Di samping Salman, ini adalah Pangeran Tolal. Tolal, bukan tolol. Dan ini adalah Pangeran Mukrin. Nah, ini Pangeran Mukrin. Jadi, ini sudah meninggal, ini meninggal. Yang tersisa cuma 3 orang. Ini masih hidup. Coba lihat, ini masih hidup. Perhatikan baik-baik hadis tadi di atas. Yaqtatilu inda kanzikum thalathatun min abna'il khalifah. Akan saling jatuh menjatuhkan, akan saling bunuh membunuh berkelahi 3 orang putra ketika wafatnya seorang raja. Tidak seorang pun dari mereka bertiga yang benar-benar menjadi pemimpin yang aman di Mekah dan Madinah, artinya di Arab Saudi, kecuali Al-Mahdi akan muncul yang akan memegang tampuk kekuasaan itu. Kaum muslimin yang kami muliakan. Pak Ustadz, sekarang kan Raja Salman yang naik. Ini kan sudah meninggal nih. Ini sudah meninggal. 3 orang putra mahkota yang hidup. Salman yang naik. Tahukah Bapak Ibu, dengar nggak berita perkembangan? Salman ini sebenarnya tidak disukai oleh Abdullah. Sebab apa? Tidak pula oleh anggota-anggota kerajaan yang lain. Sebab apa Salman tidak disukai? Salmanlah di antara putra mahkota yang paling taat. Dia hafiz Al-Quran 30 juz. Menjaga sholat berjamaah 5 waktu dan tidak mau menyanyiakan sholat berjamaah di masjid. Anti terhadap apapun jenis dosa dan maksiat. Pangeran Salman, pangeran yang sangat menjaga kesucian dan kehormatan Islam. Dia berprinsip dan dia salah satu kader Ikhwanul Muslimin. Binaan dari sejak remajanya sudah dikader oleh Ikhwanul Muslimin. Tahu tidak Bapak Ibu? Jabatan tertingginya semasa dia masih menjabat hanya menjadi gubernur untuk kota Riyadh. Yang lain-lain diangkat jadi menteri, diangkat jadi ini. Dia hanya jadi gubernur. Memang betul dia anak tirikan. Tapi dia pangeran resmi sah kerajaan. Saat meninggal dunia, secara singkatnya beliau menjabat menjadi raja. Walaupun ada makar supaya beliau tidak jadi naik,
Tapi Allah pun punya makar, dia naik Pak. Kerjaan pertamanya adalah seluruh tawanan-tawanan bawah tanah dari kalangan para pemuda, orang-orang kaya, ulama-ulama yang dulu berani mengkritik kerajaan, yang dulu berani membantu Syria, perjuangan dan jihad di Syria, seluruh mereka yang ditawan ini dibebaskannya semua. Kerjaan yang kedua beliau, semua gaji orang-orang kerajaan di Arab Saudi dinaikkannya 2 kali lipat. Yang ketiga oleh Raja Salman, orang-orang yang banyak bermasalah di kerajaan dan membuat malu Islam dan kaum muslimin dicopot dari jabatannya Pak. Siapapun dia, mau jenderal, mau apa semacam dicopot, mau menteri-menteri dicopot. Bahkan nggak tanggung-tanggung kaum muslimin. Pangeran Tolal resmi dikeluarkan dari anggota kerajaan oleh beliau. Pangeran Tolal. Bukan hanya masalah wewenang dan hak beliau sebagai calon raja berikutnya saja yang sudah dicopot, bahkan dia dari anggota kerajaan dibuang. Padahal Pangeran Tolal ini Pak terkenal di seluruh dunia, termasuk orang yang terkaya di dunia. Apalagi anak kandungnya Al-Walid bin Tolal. Itu orang terkaya nomor 5 di dunia. Baik Bapak Ibu, hak beliau menjadi raja berikutnya sudah dihapus oleh Raja Salman. Kenapa? Apa salahnya Tolal? Tidak ada dunia yang tidak mengenal sepak terjang Tolal selama ini. Sepak terjang Tolal selama ini adalah mempermalukan Islam, buat maksiat kemana-mana dan menyebar dosa di mana-mana, mempermalukan Arab, mempermalukan Islam. Maka Salman tidak ingin yang menjadi raja berikutnya adalah karena dia berkuasa, dia buang dari kerajaan. Anaknya Pak, orang terkaya dunia nomor 5, Al-Walid bin Tolal, yang sekarang membangun gedung tertinggi di dunia di Jeddah, 1,2 km itu anak kandungnya Tolal ini, Al-Walid bin Tolal. Sementara Pangeran Mukrin sendiri masih hidup nih, Pangeran Mukrin sekarang, hak dia untuk menjadi raja sudah dihapus selama-lamanya oleh Raja Salman. Lah kenapa? Salman sudah membaiat putra kandung Nayef, Pangeran Nayef almarhum, yaitu Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef untuk menjadi raja berikutnya setelah beliau meninggal. Beliau sekarang usianya sudah 80 tahun nih, Pangeran Salman, Pak. Raja Salman sudah 80 tahun dan banyak penyakit berat yang beliau tanggung. Kaum muslimin, dia sudah membaiat Muhammad bin Nayef untuk menjadi raja seterusnya. Apabila meninggal, barulah anak kandungnya yang sekarang menjabat sebagai menteri dalam negeri, yaitu Muhammad bin Salman, yang akan menjadi raja berikutnya. Dan 2 orang laki-laki ini adalah pemuda-pemuda yang soleh dan taat. Dibaiat Pak. Menurut Bapak, kenapa yang ini dihapus hak dia sebagai putra mahkota menjabat berikutnya? Karena dia sangat tahu persis siapa Mukrin. Mukrin otaknya, hatinya, darahnya berkiblat kepada Yahudi dan Amerika. Sementara dia anti terhadap Amerika, anti terhadap Yahudi, bahkan sudah bersumpah akan ikut memerdekakan Palestina dan Al-Quds dari kejahatan Israel. Apabila Yaman selesai, dia akan komandoi seluruh negara-negara Teluk hari ini untuk memerdekakan Palestina dan membebaskan Al-Aqsa. Masya Allah, berani betul ya Raja Salman. Nah, menurut Bapak Ibu, dengan apa yang dilakukan oleh Salman ini, beliau kira-kira akan panjang nggak umurnya nih? Hah? Di samping itu yang 2 ini akan diam nggak? Ini pasti rame Pak, pasti rame. Bapak akan dengarkan. Saya sudah mulai mendengarkan kabar betapa banyaknya upaya-upaya membunuh beliau dari dalam, dengan cara meracuni makanannya, dengan cara mendekat kepadanya bisa menembaknya dan segala macamnya. Bapak Ibu, ada upaya-upaya membunuh beliau sekarang ini, Raja Salman ini. Di tangannya Arab sekarang tidak bisa lagi diatur oleh PBB. Di tangannya Arab hari ini, termasuk Kuwaitnya, Qatar dan segala macamnya, sudah mempunyai kewibawaan sendiri Pak. Seluruh dunia, para ulama-ulama sedunia mengirimkan surat kepada Raja Salman, kami mencintai engkau, kami mendukung semua kebijakan-kebijakan engkau. Tayyip Erdogan menganggap dia adalah manusia yang pantas untuk dimuliakan pada abad ini. Bapak lihat di TV bagaimana 50 pemimpin negara dunia ketika mengadakan perundingan, lalu orang-orang mempersilahkan Barack Obama untuk berjalan di depan, ditahan oleh Tayyip Erdogan. Dia persilahkan Raja Salman duluan. Dunia menyaksikan Tayyip Erdogan ditahannya Pak. Angbikorlu. Raja Salman dipersilahkan. Majulah kamu duluan. Tuan, jalanlah duluan. Subhanallah kaum muslimin.
Bagaimana kita melihat Tayyip Erdogan begitu berwibawanya dia di hadapan Barack Obama, tapi di hadapan Salman dia merendahkan diri. Sebab apa? Dia tahu kapasitas Salman ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, orang macam ini biasanya tidak akan lama umurnya. Wallahu a'lam. Baik kaum muslimin, intinya 3 orang ini hidup dan inilah dia wafatnya seorang raja yang memimpin Mekah dan Madinah, dan di belakangnya ada 3 putra mahkota yang saling bertelagah sesama mereka. 1 tahun ini silahkan lihat. 1 tahun ini, ingat kata saya, 1 tahun ini ke depan sampai musim haji yang akan datang, apa yang akan terjadi di Arab Saudi? Kita sama-sama dengar, Pak. Kita tidak menginginkan Raja Salman ini dibunuh. Kita tidak menginginkan ada terjadi keributan dan perang saudara di Arab Saudi. Tapi dengarkan saja, 1 tahun ini. Bila itu terjadi, pertanda Al-Mahdi akan lepas. Al-Mahdi akan muncul. Karena Nabi mengatakan ya setelah ini, yaitu terjadi setelah wafatnya raja ini, mengeringnya sungai Efrat. Di Timur Tengah Pak, Bu, sungai yang paling gadang itu, yang paling besar itu ada 3. Nil, Efrat, dan sungai Tigris. Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Di hadis ini ada nampak nanti di dalam kitab ini, hadis-hadisnya sahih. Tidaklah terjadi kiamat sampai sungai Efrat mengering. Apabila sungai Efrat sudah mengering, nanti akan tersingkaplah gunung emas dari dalam perut bumi Irak. Sungai Efrat itu di mana? Di Irak. Apabila sungai ini sudah mengering, pertanda kiamat sudah dekat. Dan nanti gunung emas akan muncul dari dalam perut bumi Irak, di bawah lintasan sungai Efrat. Ketahuilah hamba-hamba Allah, George Walker Bush. Siapa yang dimakhluk? Mantan Presiden Amerika Serikat sebelum digantikan oleh Barack Obama. Di Gedung Putih berapi-api dia menyampaikan dengan penuh semangat, satelit kita telah menangkap adanya potensi emas yang sangat besar di Irak. Bagaimanapun juga Amerika Serikat selaku polisi dunia akan mengamankan emas ini dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Yang jahil itu siapa? Yang tangan-tangan jahil tidak bertanggung jawab itu siapa? Mereka kaum muslimin. Wah, kami akan amankan emas itu katanya sebagai polisi dunia. Jadi satelit Amerika telah menangkap adanya potensi emas yang sangat besar di Irak. Masya Allah kaum muslimin. Apakah Bapak Ibu mengikuti berita? Buka YouTube sekarang. Kalau punya gadget yang nggak canggih, buka sekarang YouTube. Coba tulis di situ Euphrates River. Coba lihat situ Euphrates River, Sungai Efrat sedang dan telah mengering. Lihat kaum muslimin. Dalam New York Times tanggal 12 Februari 2013, di New York Times, lihat tanggalnya 12 Februari 2013, NASA Amerika Serikat mengumumkan di majalah ini ya, mereka mengumumkan Sungai Efrat hari ini telah menyusut 60% airnya. Tahun berapa tuh? 2013. Lalu kata mereka, tahun 2014 menurut analisa kami Sungai Efrat akan mengering 100%. Dan ternyata benar Pak. April Sungai Efrat sudah kering sekering-keringnya. Tidaklah terjadi kiamat sampai Sungai Efrat mengering. Dan benar Pak. Dan Bush telah mengumumkan di Irak ada potensi emas yang sangat besar. Dan Nabi telah menyebutkan 14 abad lebih yang lalu. Allahu Akbar. Danau Tiberias sudah menyusut. Sungai Efrat sudah mengering. Raja yang memimpin Makkah Madinah sudah meninggal dunia. Huru-hara di Timur Tengah sudah terjadi. Salju pun sudah turun di Jazirah Arab. Mau bantah apa? Lama lagi. Siapa yang nak bantah lama tu? Siapa yang nak bantah? Luluo tu bantahan. Tahu Luluo? Cukuplah orang Padang aja. Ini kan ada orang yang suka membantah Pak. Ada orang yang hobi. Nak do gitu doh. Kan begitu kan? Enggak ada tu. Lama lagi. Kan begitu kan? Telan tu lama lagi tu telan. Lihat ini siapa yang bisa bantah kaum muslimin? Enggak bisa. Tidak bisa.
Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ketika Sungai Efrat mengering, akan muncullah gunung emas. Barack Obama pada bulan Februari 2014 menahan 135.000 bala tentara infanterinya dari negara-negara teluk, nggak jadi ditarik ke Amerika Serikat, Pak. Dalam rangka apa? Persiapan perang akhir zaman untuk memperebutkan emas di Timur Tengah. Masya Allah. Emas yang dimaksud adalah dalam hadis Nabi. Mengeringnya Sungai Efrat, maka ada emas yang akan tersingkap. Dan sudah tersingkap, Pak. Melalui satelit sudah tersingkap. Ketahuilah kaum muslimin, tidak lama lagi Timur Tengah akan menjadi ajang perang timur antar barat. Lihat saja, tidak lama lagi. Kita tidak menginginkan perang, tapi itu pasti terjadi. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ketahuilah kata Rasulullah, seluruh laki-laki di muka bumi ini akan menuju ke sana untuk mendapatkan emas itu. Dalam setiap 100 orang laki-laki, 99-nya mati terbunuh di situ. Cuma satu yang tersisa hidup. Dalam 100 orang, cuma satu laki-laki yang hidup. Dan semua mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu saya orangnya. Disinilah kita faham salah satu penyebab kematian global kaum lelaki di muka bumi ini adalah perang. Perang. Tapi Nabi berharap dalam sebuah hadisnya Nabi mengatakan, janganlah ada di antara umatku yang ikut terjebak dalam peperangan memperebutkan emas itu. Ini harapan Nabi kepada umatnya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, selanjutnya apa lagi yang terjadi? Selanjutnya kaum muslimin, terjadi banyak gempa susul menyusul. Dan pada tahun gempa itu di mana? Bukan di Indonesia. Gempa ini terjadinya di Arab Saudi, di Jazirah Arab. Susul menyusul dalam satu tahun itu terlalu banyak musibah. Nah, Bapak Ibu lihat, musibah demi musibah dalam satu tahun itu terjadi di Jazirah Arab, khususnya di Arab Saudi. Untuk haji yang kemarin, musim haji kemarin, terlalu banyak musibah nggak kira-kira, Pak? Di musim haji kemarin apa yang terjadi, Pak? Lihat, terjadinya badai gurun yang membuat gelap di siang hari bolong Arab Saudi. Airport menjadi gelap, semacam gelap gulitanya malam. Masya Allah. Kemudian di musim haji kemarin juga, bulan Zulhijjah masih, ya, terjadi hujan yang sangat lebat. Sampai-sampai pekarangan tawaf itu airnya sampai ke betis. Lalu petir yang sangat besar menyambar-nyambar sehingga satu kren menjadi patah. Dan ratusan yang meninggal dunia. Ini musibah kaum muslimin. Kemudian masih bulan Zulhijjah musim haji kemarin, satu hotel di Aziziyah terbakar. Walaupun dia ulah orang awak, ulah orang Indonesia, tukang masak, terbakar. Ya musibah, ribuan jamaah harus meninggalkan hotelnya. Di Arafah, beberapa tenda orang-orang Afrika diterjang oleh angin. Dan panas yang sampai 44 derajat Celcius sehingga banyak yang kena heat stroke, Pak, kemarin ini. Mendadak sekali panas di sebegitu tinggi. Lalu di Mina, kita mendengarkan bagaimana tragedi Mina tahun ini menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Dalam satu musim haji begitu banyak musibah. Haji tahun depan lihat saja. Lihat musibah akan lebih banyak berat di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Nabi mengisyaratkan wafatnya terlebih dahulu nafsun zakiyah. Jadi ini bencana demi bencana di Arab Saudi, bencana dan musibah-musibah, ya. Standarnya ingat, KSA, Kerajaan Saudi Arabia hari ini, bukan Malaysia, bukan Singapura, bukan Indonesia, bukan Thailand, bukan Filipina, bukan Afrika, bukan Amerika, bukan Eropa. Standarnya adalah Arab standarnya. Jadi hadis-hadis yang disebutkan Nabi itu standarnya adalah Arab dulu. Kalau di Arab sudah terjadi, maka sudah mewakili semua tanda-tanda akhir zaman yang ada di dunia. Indonesia akan merasakan rembesannya nanti insya Allah. Bencana-bencana musim-musibah di KSA ini terjadi sudah mulai, Pak. Nabi mengatakan, lihat nanti dalam hadis ini, di kitab ini, zikir akhir zaman. Di sini Nabi menguraikan tentang sebuah hadis dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim.
Sayati 'alan nasi zaman alladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Akan datang kepada manusia nanti suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu. Orang yang hidup pada zaman itu akan mendapati hari-harinya lebih buruk daripada hari sebelumnya. Hari esok lebih buruk daripada hari ini. Dan betul Pak, ini zaman kita, zaman yang dimaksud Nabi. Coba lihat, secara perekonomian, mana yang lebih berat ekonomi tahun yang lalu dengan ekonomi tahun sekarang? Mana yang lebih hebat bencana asap tahun lalu dengan tahun sekarang? Hah? Mana yang lebih jatuh moral generasi kita selepas UIN, selepas ujian negara tahun lalu atau tahun sekarang? Mana yang lebih parah kondisi politik di negeri kita tahun lalu atau tahun sekarang? Intinya kaum muslimin, apa yang terjadi di tahun yang akan datang lebih berat daripada tahun ini. Begitu juga di Arab Saudi khususnya. Maka kita akan lihat musim-musim haji kemarin ini sangat berat bagi kaum muslimin Pak. Musim haji tahun depan akan jauh lebih berat daripada yang kemarin. Apa yang terjadi? Jawabannya adalah entah. Kita lihat nanti apa yang akan terjadi, tapi pasti lebih berat daripada sekarang. Kita sedang ada di zaman yang penuh fitnah. Kaum muslimin, Nabi mengatakan terbunuhnya nafsun zakiyah. Ciri Al-Mahdi akan keluar, terbunuhnya nafsun zakiyah. Siapa ini nafsun zakiyah? Orang yang berjiwa mulia. Dia mati dibunuh. Kematiannya kata Rasulullah menyebabkan malaikat-malaikat di langit marah. Kematiannya kata Rasulullah menyebabkan orang-orang beriman di muka bumi akan marah. Kira-kira siapa menurut Bapak yang nafsun zakiyah ini dalam hadisnya? Kata Rasul, setelah dia dibunuh, maka barulah Al-Mahdi muncul dan dibaiat oleh kaum muslimin. Dan Al-Mahdi lah yang memegang urusan kaum muslimin dan memimpin Mekah dan Madinah. Terbunuh dulu nafsun zakiyah. Siapa nafsun zakiyah ini? Bapak sudah mulai mencoba menjawab Salman katanya. Apakah benar dia? Jawaban yang paling pas itu adalah Allahu a'lam. Tapi menurut kami para penganalisis akhir zaman, memang sepertinya beliau. Sebab apa? Ada upaya-upaya menghabisi beliau. Ada juga yang berusaha mengatakan mungkin Tayyip Erdogan, tapi kayaknya nggak nyambung dengan konteks pemimpin Makkah dan Madinah. Maka lebih tepat kepada sosok ini. Pastinya serahkan kepada Allah SWT. Faham Bapak Ibu? Dan upaya pembunuhan beliau kayaknya sudah diambang pintu sekarang Pak. Bagaimana cara beliau terbunuh? Wallahu a'lam. Kita lihat. Saya mendoakan, saya mencintai Raja Salman Pak. Jujur saja. Dulu saya termasuk orang yang paling benci dengan Arab Saudi. Kalau kata orang Padang, banci tatungkui. Dulu. Tapi setelah Salman naik Pak, berubah. Jatuh cinta. Karena ada Salmannya. Dan ternyata bukan saya seorang. Seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah satu bumi ini jatuh cinta kepada Raja Salman. Luar biasa Pak. Bapak lihat, satu-satunya Raja Arab yang berani meninggalkan Barack Obama datang berkunjung. Waktu asar masuk. Langsung ditinggalkan saja. Si Barack Obama dengan bininya, temen-menung berdua laki bini. Dek, kok kita ditinggalin ya? Sabar mas katanya. Kemana Raja Salman? Pergi sholat asar. Seluruh anggota-anggota kerajaannya dibawa pergi ke masjid semua. Masya Allah. Ini kepribadian beliau nih Masya Allah kaum muslimin. Oke. Meninggal beliau, barulah Al-Mahdinya muncul. Tapi kaum muslimin yang kami muliakan, ada kejadian yang paling besar. Apa kejadiannya? Lihat ini. Saya buat dengan spidol merah. Bu, kata Nabi, saat Al-Mahdi muncul, kalian sudah kembali seperti zaman sekarang.